keamanan komputer. Nah, untuk hari ini kita akan membahas ya mengenai kriptografi, gitu ya. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya, ini kriptografi ini sangat diperlukan ya. Nah, di mana untuk definisi kriptografi itu ialah suatu ilmu ataupun seni mengamankan pesan dan dilakukan oleh seorang kriptografer. Jadi ini untuk menyembunyikan pesan. Jadi ketika ada pesan rahasia, tentunya harus disembunyikan menggunakan seni kriptografi. Nah, jadi untuk kriptografi yaitu suatu ilmu tentang teknik enkripsi. Nah, jadi harus paham dulu. Pertama, di dalam kriptografi itu ada naskah asli ya. Naskah asli itu disebut dengan plain text. Nah, ya, jadi belum disembunyikan. Nah, jadi kemudian nanti naskah asli atau plain text ini diacak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi. Nah, sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci atau deskripsi gitu. Nah, jadi ketika sudah di encrypt gitu, jadi setelah plain text nanti prosesnya ke ciphertext gitu ya. Nanti itu udah proses penyembunyian. Nah, kemudian untuk ilmu kriptografi itu berkembang selaras dengan kemajuan teknologi ya. Apalagi sekarang di era digital ya, klasik dan kriptografi modern. Nah, dalam kedua pemahaman tersebut bergantung pada penggunaan perangkat analis dan pembuatan pesan yang bersifatnya kriptografi gitu. Nah, untuk kriptografi klasik ini adalah kriptografi dalam pembuatannya maupun analisisnya sama sekali tidak melibatkan komputer atau perangkat mesin. Nah, alat yang digunakan berkutat pada permanfaatan kertas, pena, batu, serta alat-alat lain yang tidak tergolong dalam perangkat mesin modern sama sekali. Misalkan gini, nah ketika seorang TNI, misalkan zaman dulu ya, waktu perang, misalkan ingin mengirim pesan. Nah, sebelum mengirim pesan, misalkan beri tulisan di dalam. Nah, sehingga numbuh untuk semua algoritma kriptografi atau cipher ya dari kriptografi klasik termasuk dalam sistem kriptografi yang bersistem simetris. Jadi teknik enkripsinya pada kriptografi klasik semuanya sama seperti kunci enkripsi. Maksudnya untuk memahami sebuah teks tersembunyi dapat dilakukan secara serupa seperti saat pembuatannya gitu kan. Seperti awalnya tadi kan, misalkan seorang TNI sebelum dikirim mengantarkan pesan dibotak, di lampunya dibotakin gitu ya, dibuat pelontos. Nah, setelah sampai, nah berarti dengan dilakukan dibotakin lagi, nah itu jadi dilakukan secara serupa seperti saat pembuatannya. Tahun 400 ya sebelum Masehi, nah, alat yang digunakan untuk membangun stabilitas negara. Nah, meski teknik yang digunakan tak serumit Yunani, namun untuk memahami pesan kriptografi dari masa Romawi terbilang cukup sulit ya untuk dikerjakan. Nah, jadi berdasarkan aspek historis, kriptografi itu baik kriptografi klasik maupun modern, keduanya memiliki kesamaan prinsip yang besar ya, dan tidak dapat disangsikan lagi, yakni tujuan kriptografi adalah keamanan. Nah, itulah layanan yang disediakan kriptografi tanpa peduli dari masa mana kriptografi itu dibuat. Nah, melalui layanan keamanan yang disediakan jenis kriptografi tersebut, berbagai teks penting dapat terjaga kerahasiaannya, dan keautentikannya, sehingga antar pihak yang berkorespondensi jadi bisa saling menaruh kepercayaan. Nah, kecuali apabila teknik pembuatan kriptografinya bocor ya ke pihak yang tidak dikehendaki. Nah, di sini
bisa pertek itu harus dapat ditransformasi kembali menjadi plain text ya. Nah, di sini pertama plain text. Nah, kemudian di sini ada algoritma kriptografi, jadi aturan metode untuk enkripsi dan dekripsi gitu ya. Jadi ada fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi ya. Nah, di sini untuk kunci itu adalah parameter yang digunakan untuk transformasi enkripsi dan dekripsi ya. Nah, untuk sistem kriptografi adalah algoritma kriptografi itu ada plain text, ciphertext, dan kunci. Nah, kemudian ada lagi penyadap. Nah, kalau penyadap adalah orang yang mencoba menulis. Adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text. Jadi tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Jadi kalau tidak tahu kuncinya bisa dipecahkan lewat kriptanalis. Nah, kemudian ada cryptosystem. Nah, cryptosystem adalah suatu fasilitas untuk mengkonversikan plain text ke ciphertext dan sebaliknya. Nah, dalam sistem ini seperangkat parameter yang menentukan transformasi penciferan tertentu disebut set kunci. Nah, proses enkripsi dan deskripsi diatur oleh satu atau beberapa kunci kriptografi. Nah, di sini untuk kriptografi jadi bisa memenuhi kebutuhan umum suatu transaksi gitu ya. Nah, jadi di sini dalam kriptografi itu ada kerahasiaan. Jadi dijamin dengan melakukan enkripsi. Jadi misalkan dalam WhatsApp ya, di situ kan ada end to end ya. Jadi tidak akan berubah. Nah, di sini ada jaminan atas identitas dan keabsahan. Ada authenticity. Nah, di sini untuk autentifikasi, nah jadi bisa menggunakan password atau sertifikat digital. Nah, sedangkan untuk keautentikan data transaksi dapat dilakukan dengan tanda tangan digitalnya. Jadi kita ketika bertransaksi, ya, misalkan kalau menggunakan aplikasi, berarti harus ada tanda tangan secara digital pengesahannya. Ya, masing-masing perusahaannya itu bisa membuatkan hal seperti itu. Nah, kemudian transaksi dapat dijadikan barang bukti yang tidak bisa disangkal. Nah, dengan memanfaatkan tanda tangan digital ini dienkripsi gitu ya, menggunakan kriptografi. Nah, itu bisa dibuat untuk bukti pembayaran. Jadi tidak bisa orang sembarangan mengedit gitu. Jadi itu udah tidak bisa disangkal ibaratnya. Nah, adapun karakteristik dari kriptosistem. Nah, di sini keamanan sistem terletak pada kerahasiaan kunci dan bukan pada kerahasiaan algoritma yang digunakan. Nah, jadi kuncinya yang dirahasiakan. Misalkan kunci untuk membuka dari encrypt pesan tersebut. Dari ciphertext tadi yang di encrypt itu ya. Nah, kriptosistem juga yang baik memiliki ruang kunci yang benar. Jadi ketika membuat suatu pesan rahasia, nah berarti harus ada kunci untuk membukanya gitu. Jadi percuma ketika dibuatkan suatu kunci tapi tidak bisa dibuka. Nah, kemudian kriptosistem yang baik akan menghasilkan ciphertext yang terlihat acak. Nah, itu ada acak dalam keseluruhan tes statistik yang dilakukan terhadapnya. Jadi secara kasat mata dia terlihat acak gitu ya. Nah, tapi yang tahu cara pemecahan kuncinya ya bisa menerjemahkan. Nah, kemudian kriptosistem yang baik mampu menahan seluruh serangan yang telah dikenal sebelumnya. Gitu. Jadi dia bisa tetap menyembunyikan pesan gitu ya. Nah, di sini macam-macam kriptosistem nih dalam symmetric
kriptosistem ini kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi pada prinsipnya identik. Tapi satu buah kunci dapat pula diturunkan dari kunci yang lainnya. Nah, dan kunci ini harus dirahasiakan. Jadi oleh karena itulah sistem ini sering disebut sebagai secret key cryptosystem. Nah, jadi biasanya untuk kriptografi ini yang tahu ya kuncinya itu yang mengirim pesan dan yang menerima pesan. Nah, kemudian untuk macam-macam cryptosystem, nah di sini ada symmetric cryptosystem adalah dalam asymmetric cryptosystem ini digunakan dua buah kunci ya. Nah, satu disebut kunci publik. Nah, jadi dapat dipublikasikan, sedangkan kunci yang lainnya disebut kunci private. Nah, jadi harus dirahasiakan. Nah, proses penggunaan sistem ini dapat diterapkan secara sederhana sebagai berikut. Nah, misalkan bila A ingin mengirimkan pesan ke B, nah A dapat menyandikan pesannya dengan menggunakan kunci publik B ya. Dan bila B ingin membaca surat tersebut, ia akan mendekripsikan dengan surat itu dengan kunci privatnya. Nah, dengan demikian kedua belah pihak dapat menjamin asal surat serta keaslian surat tersebut. Nah, karena adanya mekanisme ini, contoh sistem ini antara lain RSA scam dan Merkle-Helm scam. Nah, kemudian ada protokol cryptosystem. Nah, kriptografi protokol adalah suatu protokol yang menggunakan kriptografi. Nah, protokol ini melibatkan sejumlah algoritma kriptografi. Namun secara umum tujuan protokol lebih dari sekedar kerahasiaan pihak-pihak yang berpartisipasi. Jadi mungkin saja ingin membagi sebagian rahasianya untuk menghitung sebuah nilai. Jadi menghasilkan untuk random ataupun mendapatkan kontrak secara bersamaan. Nah, untuk penggunaan kriptografi dalam sebuah protokol terutama ditujukan untuk mencegah ataupun mendeteksi adanya average dropping dan setting. Nah, jadi ada beberapa jenis penyerangan jadi pada protokol. Nah, di sini ada ciphertext only attack. Nah, dalam penyerangan ini seorang kriptoanalis memiliki ciphertext dari sejumlah pesan yang seluruhnya telah dienkripsi penggunaan algoritma yang sama. Nah, kemudian ada no plain text. Nah, dalam tipe penyerangan ini, kriptoanalis memiliki akses tidak hanya ke ciphertext sejumlah pesan, namun dia juga memiliki plain text ke pesan-pesan tersebut. Nah, kemudian ada close plain text. Jadi pada penyerangan ini, kriptoanalis tidak hanya memiliki pesan atas ciphertext dan plain text untuk beberapa pesan, tapi ia juga dapat memiliki plain text yang dienkripsi gitu. Nah, kemudian aktif close plain text. Jadi penyerangan tipe ini merupakan suatu kasus khusus ya. Plain text kriptoanalis tidak hanya dapat memiliki plain text yang dienkripsi. Nah, dia pun bisa memiliki kemampuan untuk memodifikasi pilihan berdasarkan hasil enkripsi tersebut. Nah, dalam close plain text, kriptoanalis mungkin hanya dapat memiliki plain text dalam satu blok besar untuk dienkripsi. Nah, dalam adaptive close plain text ini ia dapat memilih blok plain yang lebih kecil dan kemudian memilih yang lain berdasarkan hasil pertama. Proses ini dapat dilakukan terus menerus sehingga ia dapat memperoleh seluruh informasi. Nah, untuk contohnya sebenarnya ketika kita membuat algoritma ya menggunakan untuk kriptografi ya yang mudah nih saya berikan contohnya, misalkan contoh algoritma yang menggunakan model stream cipher. Nah, jadi setiap huruf kalau dari stream cipher, jadi setiap huruf dari plain text dipetakan ke dalam ciphertext. Misalkan gini, ada kita tulis misalkan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nah, kita tulis. Nah, misalkan
untuk penerjemahan, untuk mengenkriptnya. Nah, si yang angka A itu dirubah menjadi nomor 1. Angka B dirubah jadi nomor 2. C dirubah jadi 3. D dirubah jadi 4 dan seterusnya. Sampai misalkan sampai 5 itu misalkan E itu 5 kan, F 6. Nah, kemudian dari mulai G itu dibuatkan enkripsinya dari A gitu, jadi A, H jadi B ya, I jadi C dan selanjutnya sampai Z itu nanti dijadikan T gitu ya. Nah, misalkan dibuatkan jadi plain text. Plain text misalkan jika diterjemahkan ke ciphertext, nah nanti yang L itu berubah jadi F. Dan pelajari ya itu algoritmanya, atau mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai teknik kriptografi gitu ya. Dan sampai di sini pertemuan hari ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.